Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Fernando Belanov, NPP 300742 dari kelas E3 absen 12, kelompok 5. Di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan kelompok. Baik, yang pertama adalah dari Tengku Arifa, NPP 300149 dari kelompok 6 dengan pertanyaan, seperti apa kendala yang sering terjadi saat diterapkannya desentralisasi pada era kolonial? Yang kedua adalah dari Resti Sandiadita, NPP 300508 dari kelompok 2 dengan pertanyaan, jelaskan 3 substansi pokok pengaturan daerah oleh negara dan bagaimana substansi tersebut mempengaruhi paradigma desentralisasi. Jawabannya adalah materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Substansi peraturan daerah mempengaruhi paradigma karena undang-undang mengikuti perkembangan zaman sehingga paradigma ikut berubah sesuai substansi peraturan daerah khususnya desentralisasi. Baik, pertanyaan yang ketiga adalah dari Syarif Hidayat, NPP 300593 dari kelompok 3 dengan pertanyaan, menurut Henry Madik bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani berbagai bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Yang saya tanyakan, sebutkan 3 contoh penanganan tersebut pada daerah otonom. Jawabannya, menurut saya, yang pertama contoh daerah otonom adalah menentukan UMR sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah tersebut. Yang kedua, dalam daerah otonom, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Yang ketiga, contoh daerah otonom berikutnya yaitu memberlakukan pajak atau retribusi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bisa membayar pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Yubalina SP Bigome, NPP 3010513 dari kelompok 2. Pertanyaannya, sesuai dengan apa yang dipaparkan bahwa negara Indonesia menganut negara otonomi daerah. Apa yang melatar belakangi terbentuknya otonomi daerah di Indonesia? Jawabannya adalah otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah dengan membawa perubahan mendasar pada pula hubungan antar pemerintah pusat dan daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah, pangkat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah akan semakin banyak. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Satria Arya Dinata, NPP 31095 dari kelompok 2. Pada desentralisasi 1903 yaitu memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Maksud dari pembentukan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri ini seperti apa dan bagaimana pemerintahan tersebut dapat memiliki keuangan sendiri? Jawabannya adalah maksud dari pembentukan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri adalah pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri untuk mengelola keuangan tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat, dan cara memperoleh keuangan sendiri adalah contohnya dilakukan atas dana yang dihimpun dari masyarakat antara lain berupa upeti, pajak, bea dan cukai, dan lain-lain. Yang terakhir, pertanyaan dari Syahrul Ramadan, NPP 30173 dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, jelaskan pergeseran paradigma dalam menyikapi desentralisasi. Jawabannya adalah dalam menghadapi pergeseran tersebut agar dapat adaptif dan dengan perkembangan zaman diperlukannya yang pertama sumber daya aparatur pemerintahan daerah
yang mempunyai orientasi baru sesuai dengan tuntutan global. Yang kedua, kepemimpinan yang memberikan keteladanan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Aditya Rahman Syarif, NPT 301235 dari kelas E3 nomor absen 02 dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 6. Yang pertama adalah pertanyaan dari Muhammad Andika dari kelompok 3. Pertanyaannya ialah, apakah penerapan desentralisasi di zaman Belanda berjalan dengan baik dan efektif sehingga diterapkan di zaman sekarang dengan tingkat modernisasi saat ini? Desentralisasi merupakan bentuk modernisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan desentralisasi dikeluarkan karena adanya tuntutan perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara. Landasan desentralisasi pertama adalah Undang-Undang Desentralisasi atau Desentralisasi tahun 1903 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Pembaharuan Pemerintah atau Bestuurshervormingswet tahun 1922. Wilayah yang didesentralisasikan menurut desentralisasi Bestuur tahun 1903 tidak dapat dijalankan dengan efektif karena terlalu jauhnya jangkauan wilayah yang didesentralisasikan, terutama masyarakat pribumi. Pembaharuan pemerintahan diperlukan untuk mewadahi kekurangan dari desentralisasi tahun 1903. Fokus kajian ini adalah Undang-Undang Pembaharuan Pemerintah yang menata ulang pembagian pemerintah daerah yang didesentralisasikan di Jawa. Jawabannya ialah tidak, karena desentralisasi yang diberlakukan pada masa kolonial dan notabene-nya hanya mencakup wilayah Jawa saja mengalami banyak problematika baik fisik dan non-fisik, maka dapat dipastikan pola penerapan yang sama tidak akan sesuai dengan keadaan sekarang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Yasar Al-Dafa dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, disebutkan dalam filosofi desentralisasi dan otonomi daerah, faktor apa yang membuat jenis-jenis rumah tangga tersebut belum secara rinci disebutkan? Jawabannya, pertanyaan mengacu pada slide kelima dari presentasi kami yang memuat mengenai filosofi desentralisasi otonomi daerah, di mana pemberian hak otonomi pertama kali dilaksanakan pada zaman kolonial Belanda, yang pada saat itu belum sepenuhnya diberikan kewenangan oleh pusat kepada daerah, dengan hanya sebatas pengurusan keuangan dan peluang untuk menentukan pejabat pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ilmi Arfa dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan sentralistik, federalistik, dan campuran yang termasuk dalam 3 paradigma otonomi daerah. Jawabannya adalah, paradigma sentralistik adalah pola implementasi kebijakan otonomi terpusat. Pola tersebut digunakan untuk meningkatkan konsolidasi kekuasaan pemerintahan dan juga memudahkan proses eksploitasi dan mobilisasi sumber daya ekonomi yang berada di daerah. Paradigma ini sempat diterapkan pada masa kolonial. Selanjutnya adalah otonomi dalam konsep federalisme sendiri diartikan sebagai bentuk independensi kewenangan daerah dari segala bentuk intervensi dari pemerintah pusat. Daerah atau dalam bahasa otonomi federalisme disebut sebagai pemerintah lokal atau local government merupakan unit politik yang memiliki kedaulatan sendiri yang berperan sebagai unsur pembentuk federalisme. Sedangkan paradigma campuran adalah gabungan dari 2 konsep yang telah disebutkan sebelumnya, di mana pola penerapan kebijakannya adalah berdasarkan kewenangan penuh oleh pusat dengan pelimpahan kepada daerah dalam artian terstruktur dan diawasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nova Cynthia dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana karakteristik rezim pemerintah pusat dapat mempengaruhi cara pandang pusat terhadap daerah? Jawabannya adalah, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah pusat harus terhubung dengan pemerintah daerah yang terjalin baik dan harmonis dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, karakteristik rezim pemerintah pusat tetap berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di daerah, di mana pengamanatan kewenangan otonomi bersifat vertikal. Namun, tidak demikian dapat sepenuhnya mengontrol dan mengatur akan apa yang harus daerah lakukan karena terbatas pada koridor peraturan perundang-undangan yang diatur, sehingga membatasi terjadinya penyelewengan kekuasaan dari pusat kepada daerah. Terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat Firdaus dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, desentralisasi otonomi daerah juga memicu adanya desentralisasi korupsi yang tersebar ke berbagai daerah, kemudian menyeret elit pusat. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan otonomi daerah sendiri yang sebenarnya mata pisau bermata dua, yakni mendorong terjadinya desentralisasi oligarkis dan mendorong terjadinya praktek klientelisme politik. Bagaimana pemerintah menanggapi masalah tersebut? Jawabannya, opini kami, hal ini atau korupsi dengan berbagai sarana dan kesempatan untuk melakukannya adalah dikembalikan kepada individu pelaksana masing-masing. Sebagai contoh, di sebuah sekolah yang baik dengan grade A dengan siswa yang berprestasi dan guru-guru yang antusias sehingga mendapat sorotan sebagai yang terbaik, tetap saja akan kacau jika kepala sekolahnya hanya mementingkan diri sendiri dengan memanfaatkan berbagai akomodasi milik sekolah untuk dirinya sendiri, menerima kredit, penyelewengan kewenangan, dan sebagainya. Begitu juga dalam penerapan otonomi daerah, di mana pemerintah yang baik dan bersih tentu saja dapat berdampak pada kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan berorientasi pada kemajuan masyarakat dan daerah. Sekian dari saya. Can everybody shout, hey yo, the Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Drives a 98, her wage your mind is way low. Rob's little girl, but he Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Pamela Puspapane, NPP 300312, nomor absen 21 dari kelas E3 kelompok 5. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa perwakilan kelompok. Pertanyaan yang pertama diajukan oleh Adam Arizal Akbar dengan NPP 300636 dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, paradigma dalam proses implementasi kebijakan desentralisasi berupa otonomi daerah dan pemekaran wilayah di Indonesia yang selalu berubah. Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adam. Paradigma ini dibangun dalam proses implementasi kebijakan desentralisasi berupa otonomi daerah dan pemekaran wilayah di Indonesia selalu berubah-ubah sebagai sebuah pola zigzag antara desentralisasi dan sentralisasi. Dari sekian UU pemerintahan daerah, terdapat 3 paradigma otonomi daerah yang dominan dalam membaca substansi pokok pengaturan daerah oleh negara, yakni sentralistik, federalistik maupun campuran. Ketiga paradigma tersebut disesuaikan dengan konstelasi sosial politik yang berkembang saat itu, di mana karakteristik rezim pemerintahan pusat turut mempengaruhi cara pandang pusat terhadap daerah. Pada masa kolonialisme, paradigma yang dominan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah adalah sentralistik. Pola tersebut digunakan untuk meningkatkan konsolidasi kekuasaan pemerintahan kolonial dan juga memudahkan proses eksploitasi dan mobilisasi sumber daya ekonomi yang berada di daerah. Sementara formulasi dalam implementasi otonomi daerah dalam masa Republik sendiri sangat eksperimental dan temporer, sehingga kini belum dapat dicapai konsensus bersama dalam merumuskan desain otonomi daerah yang ideal bagi pemerintah daerah Indonesia. Selama ini, pusat menganggap daerah sebagai objek pasif dalam otonomi daerah karena pusat menilai sebagai pemberi hak otonomi dan daerah sebagaimana penerima kewajiban otonomi dalam paradigma yang berkembang selama ini. Hal itu kemudian menimbulkan persepsi bahwa otonomi daerah yang berjalan sekarang ini hanya setengah hati, karena pusat tidak bersungguh-sungguh menjadikan daerah sebagai daerah otonom. Pertanyaan yang kedua diajukan oleh Ahmad Masdar Reza Falevi dengan NPP 300765 dari kelompok 1 dengan pertanyaan, apa yang melatar belakangi perubahan paradigma desentralisasi dan otonomi daerah serta pemekaran wilayah yang ada di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu pula lah muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat.
Di masa era reformasi sekarang, ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan kebijakan yang demikian ini, kebijakan pemekaran wilayah sekarang lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratis. Pemekaran wilayah merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berubah penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu di atas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah. Pertanyaan yang ketiga diajukan oleh Ahmad Naufal dengan NPP 301566 dari kelompok 3. Mengapa dengan status otonomi yang diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia tidak membuat semua daerah bisa untuk maju? Saya akan menjawab pertanyaan dari Naufal. Ilmu hukum tidak dapat terlepas dari dinamika politik dan kondisi geografis. Faktor geografis yang mempengaruhi sumber daya, baik manusia maupun alam, faktor kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan juga berpengaruh terhadap majunya suatu daerah. Karena tanpa pemimpin yang cakap, sulit bagi suatu daerah untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Mewujudkan cita-cita Indonesia dengan menerapkan bagaimana alur ideal serta tahapan-tahapan agar penerapan otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, yaitu terciptanya kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah Indonesia. Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Masih dalam suasana euforia reformasi dan dalam situasi di mana krisis ekonomi sedang mencekik tingkat kesejahteraan rakyat, negara Indonesia membuat suatu keputusan pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pada gilirannya, pemerintahan daerah berhadapan dengan keadaan di mana mereka harus memahami peraturan perundang-undangan hasil judicial review. Tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatur, maka bisa dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten atau kota di Indonesia menjadi kehilangan maknanya. Hal ini merupakan persoalan hukum yang sering terjadi di mana peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat, sehingga kehilangan nilai sosialnya dan tidak dapat. Pertanyaan yang keempat diajukan oleh Alfandi M. Harhab dengan NPP 300070 kelompok 2. Pada tataran organisasi pemerintah, desentralisasi dapat dipahami berupa interaksi yang berlangsung antara lembaga pemerintah yang kedudukan berbeda secara struktural adalah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana cara desentralisasi dapat memecahkan masalah mengenai efektivitas pelayanan publik, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan keadilan pada masyarakat? Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfandi. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan masyarakat, karena dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan kerjasama antar daerah yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan kerjasama antar daerah tersebut dapat dilaksanakan oleh badan pengelola yang pengaturannya dan pembentukannya dapat diatur dengan keputusan bersama antar daerah. Pemerintah pusat dapat menyediakan pelayanan publik apabila daerah belum atau tidak melakukan kerjasama antar daerah. Kerjasama akan terjadi ketika pihak yang bekerja sama mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut, atau paling tidak ada pihak yang diuntungkan tapi tidak ada yang dirugikan. Karena itu, bentuk kerjasama itu juga dipengaruhi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Kerjasama akan saling menguntungkan jika terjadi kesesuaian pada kedua keunggulan tersebut antara kedua pihak yang bekerja sama. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang pelaksanaan kerjasama daerah, antara lain, kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, dan saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikat baik, mengutamakan kepentingan nasional dan kebutuhan NKRI, kesamaan, kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 4 mengatur tentang objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonomi dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima diajukan oleh Bayu Angga Wiyanto dengan NPP 300967 dari kelompok 6. Otonomi khusus di negara Indonesia terdapat beberapa wilayah dengan otonomi khusus. Jadi, apa faktor dan kategori wilayah tersebut dapat memiliki atau menjadi daerah otonomi?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu Angga. Otonomi daerah dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Apabila pembangunan di daerah mengacu pada geografis atau potensi daerah, tata pemerintah, terutama yang berkaitan dengan birokrasi, pemerintahan itu sendiri, dalam melaksanakan prinsip standar pelayanan yang minimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menjamin peningkatan mutu pelayanan masyarakat secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, merataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dengan daerah dalam menjaga keutuhan NKRI. Format ideal kerjasama pembangunan antar daerah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama tanpa membebani masyarakat dan harus mendapatkan persetujuan DPRD. Aturan ideal yang harus mengacu pada budaya, substansi, struktur dengan tidak menghilangkan makna kebangsaan. Pertanyaan yang terakhir diajukan oleh Beta Galeria dengan NPP 300652 dari kelompok 6. Apa yang membedakan perundang-undangan desentralisasi dari masa ke masa, mulai dari tahun 1854, 1903, 1922, dan saat ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari Beta. Adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah, yang badan pemerintahannya dipilih penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Namun perlu dipahami bahwa dari segi organ, fungsi, kewenangan dalam otonomi daerah di Indonesia pun sebenarnya tetap terdapat pembatasan. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap kedaulatan negara kesatuan karena daerah di sini berada pada posisi tetap menghormati dan berada pada kedaulatan negara kesatuan, bukan atas dasar kedaulatan sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia pemerintahan berjalan dengan tetap mengakomodir dua kutub, yakni antara kutub sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, model otonomi daerah pada masa Orde Baru, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, seperti undang-undang yang sebelumnya, undang-undang tentang pemerintah daerah ini berdasarkan desentralisasi dengan berprinsipkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Akan tetapi dalam pelaksanaannya otonomi daerah dalam kurun waktu era Orde Baru, otonomi daerah ini cenderung sentralistik di bawah pemerintahan yang otoriter sehingga prinsip demokrasi dalam kelangsungan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, model otonomi daerah pada masa reformasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang merupakan koreksi total atas UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah dalam upaya memberikan otonomi yang cukup luas kepada daerah sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Munculnya UU Nomor 22 Tahun 99 dan yang disempurnakan beberapa kali sampai dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 mengenai pemerintahan daerah merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan seputar rekonstruksi hubungan pusat daerah. Bentuk realisasi terjadinya amandemen keempat UU 1945 khususnya pada pasal 18 UUD 1945. Produk-produk hukum tersebut menjadi suatu formulasi yang memberikan warna baru dalam upaya memperbaiki hubungan pusat daerah. Sekian jawaban dari saya. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom, izin saya memperkenalkan diri, nama dan Kambu, NPP 30.613. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Daniel Sinaga dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sistem monopolistik? Apakah sistem tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem lainnya? Menurut saya, pasar monopolistik merupakan salah satu jenis struktur pasar yang memiliki semua unsur, yaitu kegiatan produksi, distribusi, ataupun unsur konsumen pada jenis pasar ini. Kelebihan dari sistem ini adalah produsen dapat menawarkan satu jenis barang dengan berbagai ciri produk yang berbeda-beda. Dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran dalam pasar ini, pada pasar monopolistik, pembeli tidak mudah berpindah ke produk lain karena produsen akan berusaha sekuat mungkin agar mampu mempertahankan konsumennya. Ditambah lagi produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain adalah produk sejenis sehingga konsumen mendapatkan produk yang ditawarkan perusahaan lain. Untuk pertanyaan berikutnya dari saudara Deskar Karoba dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, sebutkan kewenangan apa saja yang tidak dapat diberikan kepada daerah otonomi. Jawaban dari saya adalah, berdasarkan bab 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada beberapa kewenangan pemerintah yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah otonom. Terkait kewenangan tersebut adalah, yang pertama, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, mendirikan lembaga peradilan, kebijakan moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir kebijakan mengenai agama atau kepercayaan.
Untuk pertanyaan berikutnya dari saudari Fauzi Rizky Amalia dari kelompok 1. Bagaimana implikasi yang ditemukan dari inkonsistensi paradigma dalam penerapan otonomi daerah dan pemekaran wilayah terhadap hubungan pusat dan daerah di Indonesia? Menurut saya, implikasi yang timbul dari inkonsistensi paradigma yaitu bagaimana paradigma yang dibangun dalam proses implementasi kebijakan desentralisasi berupa otonomi daerah dan pemekaran wilayah di Indonesia selalu berubah-ubah sebagai sebuah pola zigzag antara desentralisasi dan sentralisasi. Hal tersebut dapat kita simak dari penjabaran dasar filosofis yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sejak era kolonialisme hingga Republik dan dari sekian Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut. Terdapat 3 paradigma otonomi daerah yang dominan dalam substansi pokok pengaturan daerah bernegara, yakni sentralistik, federalistik maupun campuran. Ketiga paradigma tersebut disesuaikan dengan konstelasi sosial politik yang berkembang saat itu, di mana karakteristik rezim pemerintah pusat turut mempengaruhi cara pandang pusat terhadap inkonsistensi paradigma dan otonomi daerah dan pemekaran wilayah terhadap hubungan pusat dan daerah, sehingga pada masa kolonialisme paradigma yang dominan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah adalah sentralistik. Pola tersebut digunakan untuk meningkatkan konsolidasi kekuasaan pemerintah kolonial dan juga memudahkan proses eksploitasi dan mobilisasi sumber daya ekonomi yang berada di daerah. Sementara formulasi dalam implementasi otonomi daerah dalam masa Republik sendiri sangat eksperimental dan temporer, sehingga kini belum dapat capai konsensus bersama dalam merumuskan desain otonomi daerah yang ideal bagi pemerintah daerah di Indonesia. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat dari saudari Irma Ramayani dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini? Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini telah terselenggara dengan cukup baik. Pada beberapa daerah otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera, daerah otonom semakin berkembang, serta memunculkan ciri khas tersendiri di setiap daerah. Untuk pertanyaan berikutnya dari saudara Iza Zenteo, kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara memaksimalkan anggaran otonomi khusus daerah agar tepat sasaran? Menurut saya, yang pertama kita harus tahu apa tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, di mana dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang sasaran kedua, pemilihan kepala daerah dan DPRD. 3. Kapasitas kepala daerah, dan 3. Partisipasi dan kontrol rakyat. Tiga kelompok besar ini sudah benar akan berdampak terhadap peningkatan kapasitas dan anggaran khusus daerah tepat sasaran. Untuk pertanyaan ke-6 dari saudari Karisma Tininias Eka Putri dari kelompok 3. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang terjadi jika Indonesia memusatkan perekonomian pada satu pusat dan memanfaatkannya untuk membangun daerah lain sesuai dengan konsep sentralisasi? Jadi sebenarnya itu Indonesia memusatkan perekonomian pada satu pusat. Menurut saya ini adalah cara yang bagus. Jadi Indonesia memusatkan perekonomian pada satu pusat dengan meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis, dan juga optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga pemanfaatnya mempercepat perkembangan daerah lain melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah yang mungkin ekonominya belum naik, dan mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga konsep sentralisasi bisa terlaksana dengan memusatkan seluruh wewenang kepada jumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Jadi pemusatan pembangunan ekonomi di pusat seperti yang tadi dijelaskan di atas itu dapat mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah lain. Untuk pertanyaan terakhir saya dari saudara Maulana Aziziani dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang membedakan otonomi daerah dan otonomi khusus bagi suatu daerah?
Jadi perbedaannya adalah kalau otonomi khusus, kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan untuk otonomi daerah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih.